Film diawali dengan beberapa remaja yang mengalami ban bocor di salah satu wilayah. Dari orang-orang tersebut, ada pasangan kekasih bernama Sarah dan juga Felix. Ada juga seorang pria berkulit hitam bernama Arik dan seorang wanita yang sempat terbentur bernama Jody. Dia sempat menerima pertolongan dari seorang wanita bernama Karen. Dan untuk yang terakhir, ada seorang pria berbadan kekar yang tak lain adalah Jeff. Here. Say pit stop. Pit stop. Sebelum mengalami ban bocor itu, para remaja berniat akan berkunjung ke salah satu taman yang berada di sebuah hutan pedalaman. Dan seperti pepatah mengatakan, hari apes tidak pernah ada di dalam kalender. Lalu para kaum Hawa memerintahkan para laki-laki agar mereka segera mengganti ban mobil yang bocor, agar perjalanan bisa kembali dilanjutkan. So we're already halfway there. Pada saat proses mengganti ban itu, Sarah dan Karen mulai mencari sinyal untuk memberitahu jika kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kebocoran di tengah perjalanan. Pada saat yang bersamaan, Sarah melihat sebuah makam yang hal itu membuatnya cukup kaget, sehingga Sarah mulai menyimpulkan jika makam tersebut kemungkinan akibat peristiwa kecelakaan, karena jalan yang sedang mereka lewati adalah jalur yang rawan akan terjadi kecelakaan. Any wiggle room? Tina's 30 at the shop. That's what? Close? Setelah mereka semua kumpul kembali, tiba-tiba saja Arik malah kebelet pipis dan membuat Arik langsung pergi ke sebuah tempat yang cukup sepi. It's on this side, by the way. But we have enough time to fix a tire and... Setelah itu, semua teman-temannya terlihat sedang berteduh. Sementara Jeff sendiri, dia memperbaiki mobil sendirian dan disuguhkan dengan pasangan kekasih yang sedang bermesra. Dan yang paling parahnya lagi, Jeff ditinggal sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Felix sendiri malah mengikuti Sarah berteduh di belakang mobil. Maka dapat dipastikan, jika kedua pasangan itu tidak bisa untuk dipisahkan. Kemudian ketika Jeff menukarkan ban bocor dengan ban mobil cadangan, tiba-tiba Jeff melihat sebuah peluru yang entah dari mana asal peluru itu. Sehingga Jeff mengira bahwa bocornya ban mobil tersebut dikarenakan menginjak sebuah peluru. Namun teman-temannya langsung kaget saat mendengar sebuah bunyi obeng terjatuh. Namun ternyata, Jeff sudah dalam keadaan tewas akibat sebuah peluru bersarang di kepalanya. Pada saat itu juga, Sarah tiba-tiba mengeluarkan darah yang membuatnya panik semua teman-temannya. Namun setelah dia berbalik, mata kanannya sudah hilang ditelan oleh peluru. Sarah sempat meminta pertolongan kepada sang pacar. Namun naasnya, tiba-tiba sebuah peluru yang kedua menembus ke arah kepalanya. Melihat hal itu, mereka semua langsung bersembunyi di belakang mobil. Namun sayangnya, Felix malah harus terkena tembakan di bagian pundaknya. Sementara Eric, dia bersembunyi di belakang pohon. Dari kejadian itu dapat dipastikan, jika di tempat ini ada seorang sniper yang akan memburu nyawa mereka. Namun sampai saat ini, Felix dan kawan-kawannya masih belum mengetahui dari mana asal tembakan tersebut, sehingga Karen mulai berteriak kepada Eric dan bertanya tentang di mana sniper itu berada. Namun Eric sama sekali tidak bisa melihat ke arah belakang, karena sniper terus menembakkan peluru ke tempat di mana Eric bersembunyi. Di saat semua orang panik, tiba-tiba Felix mulai melihat mayat sang kekasih yang sudah sekarat di tengah jalan, yang hal itu membuat Felix ingin keluar dari tempat persembunyiannya. Namun beruntungnya, Karen dan Jody langsung menariknya kembali ke tempat persembunyian, agar pria itu tidak ditembak mati oleh sniper misterius. Saat sadar, jika mereka akan dijadikan sasaran selanjutnya oleh sniper, Eric menyarankan mereka agar lari secara bersamaan ke arah hutan. Menurutnya, sniper tidak akan bisa menembak secara bersamaan, yang membuat mereka bisa selamat serta segera untuk menghubungi pihak polisi. Namun rencana yang dikatakan oleh Eric dibantah oleh Karen, karena jika mereka melarikan diri bersama-sama, maka salah satu di antara mereka akan tewas ditembak oleh sniper misterius. Shot out a tire on a moving car with an antique. You wanna run? I can't stop you. Karena hal itu, Felix memiliki sebuah ide baru, yaitu dengan mencari sinyal menggunakan sebuah tongsis. Namun setelah mendapatkan sedikit sinyal, sniper langsung menembak ke arah ponsel tersebut. Dial 911.
Karena gagal melakukannya, Karen merencanakan sebuah tipuan kepada sniper misterius itu, yaitu dengan membuat orang-orangan sawah, agar tembakan yang dilepaskan tidak tepat ke arah mereka bertiga. Sementara Felix sendiri berencana akan menetralkan gigi mobil agar mereka bisa bergerak dan mendapatkan sinyal. Sedangkan Jody sendiri, dia diperintahkan untuk merekam ke arah yang berlawanan, agar titik letak sniper diketahui di mana dia sekarang berada ketika mereka sudah siap. Rencana itu pun langsung dilakukan. Namun sayangnya, perjuangan mereka gagal karena sniper misterius sudah menyadari jika orang-orangan sawah yang dibuat oleh Karen itu merupakan kecohan semata. Tapi beruntungnya, Jody berhasil mendapatkan rekaman yang memperlihatkan sebuah kilauan cahaya dan tembakan tersebut berasal dari sebuah pohon di seberang mereka. Maka dapat dipastikan jika seseorang yang mengintai dengan sniper berada di dalam pepohonan. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa dia dengan sadis menembak setiap orang yang melintas? Sehingga mereka sadar, bocornya ban mobil itu disebabkan karena sniper sengaja melakukan hal itu supaya mobil bisa berhenti di tempat yang sudah ditentukan, agar target bisa dengan mudah untuk dieksekusi. Di saat itulah, Felix mulai membawa kotak perkakas yang akan digunakan untuk alat pelindung di bagian lengannya. Dia mulai melilitkan sebuah lakban agar benda tersebut tidak mudah lepas. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, terlihat Arik mulai mengatakan jika dirinya berniat akan masuk ke dalam hutan jika ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun teman-temannya sudah tidak peduli dengan pilihan yang akan dilakukan oleh Arik. Sehingga di saat yang bersamaan, Felix mulai masuk ke dalam mobil dan berhasil membuat mobil netral. Namun sayang lengannya harus tertembak saat itu juga. Akhirnya mereka berhasil membuat mobil bergerak, namun tidak dengan Jody yang terlihat terdiam diri seperti patung. Dan pada saat itu juga, Arik mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri ke arah hutan. Bukannya menembak ke arah Jody, sniper melepaskan tembakan ke arah Arik. Dari tembakan itu, mengakibatkan kakinya harus terluka parah serta Arik tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling aneh adalah, sniper tidak langsung membunuh Arik, melainkan sengaja membuat dirinya mati secara perlahan-lahan. Namun Karen yang memiliki rasa belas kasihan memberitahu Arik agar dia melilitkan sabuk di bagian kakinya, dan setelah sabuk itu terikat, Arik langsung pingsan tak sadarkan diri. Hey, gosh, shit! Singkat cerita, beberapa saat kemudian, terlihat luka yang dialami oleh Felix semakin parah. Pada saat yang bersamaan, Karen mulai mengobati luka tersebut dengan sebuah palu lalu dipanaskan menggunakan korek api. Namun beruntungnya, pendarahan yang dialami oleh Felix bisa berhenti akibat pertolongan dari Karen. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sudah kehausan dan sudah tidak memiliki stok makanan. Namun Felix tidak sengaja melihat botol minuman di dalam mobil. Dia langsung mengambilnya menggunakan palu. Setelah berhasil mendapat air, mereka langsung membagi rata agar semuanya bisa merasakan. Namun di saat botol dilempar ke arah Arik, sniper yang sudah membidik dari kejauhan langsung menembak ke arah pria tersebut. Di sisi lain, terlihat Felix yang melihat jasad kekasihnya sedang dimakan oleh burung gagak. Namun anehnya, Felix dengan berani keluar dan mendekat ke arah jasad kekasihnya itu. Namun sniper sama sekali tidak melepaskan tembakan ke arah Felix. Sehingga Felix langsung memberitahu jika sniper itu sudah tidak ada. Dia menyuruh teman-temannya untuk keluar. Namun Karen dan Jody yang masih takut menolak untuk keluar dari tempat persembunyian. Sementara itu, terlihat Arik mulai sadar setelah sniper melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Pada saat yang bersamaan, seekor kucing muncul dari arah semak-semak. Todd, there's something moving back here! Tidak lama kemudian, Felix melihat sebuah mobil dari kejauhan dan langsung berteriak meminta pertolongan kepada mereka
Namun Sniper yang menyadari hal itu, langsung melancarkan beberapa peluru ke arah Valiant, sehingga serigala yang akan memangsa Eric langsung kabur dari tempat itu. Namun sayangnya, Valik harus tewas saat itu juga. Di sisi lain, pengendara mobil masih belum mengetahui jika di depan ada seorang sniper. Mereka terus melaju tanpa ada rasa cemas sama sekali. Lalu tiba-tiba, akibat penyerangan tersebut, membuat mobil harus terbalik dan para penumpang terluka parah. Lalu terlihat seorang wanita yang sudah berceceran darah, yang ketika dia akan meminta pertolongan, wanita ini malah harus tewas karena ditembak beberapa kali di bagian perutnya. Sedangkan pria ini beruntung, dia masih bisa selamat karena Karen langsung memberitahu jika di tempat tersebut terdapat seorang sniper yang akan membunuh mereka. Dan pada saat itu juga, Karen memerintahkan pria itu agar menghubungi pihak polisi supaya bantuan datang dan menyelamatkan mereka. Namun ternyata sniper ini malah menembak ke arah tangki bensin dan seketika terjadi ledakan yang sangat besar. Tak lama kemudian, seorang anak mulai sadarkan diri secara perlahan-lahan, tapi naasnya, dia malah harus tewas karena sebuah peluru menembus di kepalanya. Melihat perbuatan sniper itu, Karen dan Jody langsung frustasi, karena sampai saat ini, setiap orang yang melintas akan tewas ditembak oleh orang tersebut. Dan satu-satunya cara agar bisa lolos, yaitu menunggu waktu malam datang dengan memanfaatkan kegelapan, karena menurut mereka, sniper tidak akan melihat dalam kegelapan dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh Karen dan Jody. Pada malam harinya, mereka akan menyusun sebuah rencana yaitu membakar mobil. Namun sebelum itu dilakukan, Karen dan Jody sengaja membuat ban mobil tersebut bocor dengan tujuan agar mobil miring dan sniper akan sulit membidik mereka berdua. Setelah selesai dengan itu, kemudian Karen mulai melakukan aksinya dengan cara merobek salah satu jok mobil. Sedangkan Jody ditugaskan untuk mengambil sebuah botol bensin dan juga tas berisi beberapa pakaian. Mereka akan membakar mobil itu supaya membuat asap tebal di area persembunyian untuk mengalihkan pandangan penembak yang memantau dari kejauhan. Berhasil mendapatkan barang-barang itu, Jody mulai menumpahkan bensin ke dalam mobil, dan Karen dengan cepat membakar jok mobil untuk membuat sebuah percikan api. Dan dengan hal itu, sniper kehilangan pandangan serta menembak ke berbagai arah. Pissed him off. He's wearing down the walls. Sebelum mereka melarikan diri dari persembunyian, tiba-tiba datang sebuah mobil polisi dengan beberapa pasukan sniper. Maka dapat dipastikan jika telepon dari pria tadi berhasil tersambung kepada pihak keamanan pada saat mereka mendekat ke arah Karen dan Jody. Salah satu polisi tertambak di bagian pipinya dan dia tidak sengaja menginjak pedal gas yang membuat mobil seketika oleng tidak karuan. Melihat kesempatan itu, Karen mulai mengajak Jody berlari dan meninggalkan tempat tersebut. Namun Jody malah menolak serta tidak mau jika dirinya tewas ditembak oleh sniper, sehingga Karen yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya memilih untuk meninggalkan Jody di tempat itu sendirian. Lalu Karen mulai berlari secepat mungkin dan akan masuk ke arah hutan. Dan tiba-tiba, di sisi lain, Jody melihat mobil polisi yang sudah berhenti, lalu dia berlari ke arah mobil tersebut. Sehingga salah satu polisi mulai menanyakan tentang Jody, apakah dirinya sempat tertembak oleh sniper misterius itu. Dan beruntungnya, Jody sampai saat ini masih baik-baik saja. Pada saat itu juga, Jody memberitahu polisi jika sniper itu bersembunyi di dalam sebuah pepohonan. Lalu kemudian, para polisi langsung adu tembak dengan sniper misterius itu. Namun dikarenakan sniper lebih berpengalaman dari mereka, maka dengan mudah dia langsung membasmi kedua polisi itu. Melihat
Melihat para polisi yang tewas oleh sniper itu, Jody mulai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat itu juga, Jody mulai memacu mobil sangat kencang ke arah tempat persembunyian sniper. Meskipun Jody sempat terkena tembakan, dia berhasil membuat sniper terjatuh dari atas pohon. Dan pada akhirnya, kita bisa melihat bagaimana sosok dari seseorang yang telah membunuh semua orang di jalanan. Namun anehnya, wajah dari sniper itu sama sekali tidak jelas dan cuma terlihat hitam. Sementara itu, Jody berhasil meraih senapan milik sniper. Lalu Jody melepaskan tembakan beberapa kali sampai pria itu sekarat. Pada saat Jody akan menembak bagian kepalanya, senapan itu malah macet dan membuat Jody terpaksa harus membalikkan senapannya, lalu dia mulai menghajar pria itu sampai tewas. Akhirnya, Jody berhasil membunuh sniper itu. Saat Jody melihat beberapa garis dari senapan milik pria itu, maka dapat dipastikan jika semua garis yang tertera merupakan orang-orang yang telah dibunuh oleh pria tersebut. Pada saat yang bersamaan, dia mulai mengingat bahwa teman-temannya tewas akibat kejamnya sniper itu, sehingga Jody terus melakukan pemukulan. Namun tepat di pukulan terakhir kepadanya, tiba-tiba ternyata peluru yang tadinya macet kini meleset mengarah ke leher Jody. Namun sayang sekali, dia harus kehilangan nyawanya akibat peluru yang menembus lehernya itu. Jody terlalu berambisi untuk menghabisi pria itu, sehingga dia tidak menghiraukan dirinya sendiri. Dan film selesai sampai di sini.